Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang niat berhutang. Jadi ngutang aja kudu niat dulu nih. Bagaimana niat yang kayak begini? Mungkin bisa juga kita mengawali bicaraan kita Ustaz dengan satu teks hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Apakah kalau kita semua melakukannya itu harus dengan niat? Kayak kita mau ngutang, apakah kudu niat dulu? Dan cakep nggak kalau kita mau ngutang, niat dulu? Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita tanya Ustadz, gimana nih Ustadz nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara tentang nawaitu orang ketika berhutang, saya mau ngasih tahu jemaah semua, sebenarnya ketika hidup kita tidak balance antara kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan, ketika itulah terjadi permasalahan. Nah, bagaimana hidup kita menyeimbangkan di 0-0 aja atau di 50-50 aja, sama-sama 50, itu kita rada enak. Apalagi kalau bisa sampai 51-49, itu lebih cakep lagi. Yang terjadi kan dosa kita ini, keburukan kita 80, kebaikan kita di 20. Nah, Uber nih yang begini nih, kejar dulu supaya dia naik, nih turun 30, ya ini 70, 30, 60, 40, 50, 50. Baru nih kalau udah di 50-50 ada jalan terang. Ji, lu mau nggak ngerjain proyek ini? Ah, kayak gitu. Kira-kira tuh. Tapi yang kayak gitu nggak akan muncul kalau kita masih di 10-90. Nah, cuman saya kasih tahu, kalau ngejar pakai amal sendiri, ini memang berat ngejarnya. Nah, kejarlah pakai amal orang lain. Caranya gimana? Caranya yang pertama, sering-sering mengajak orang berbuat baik. Di kantor kan pasti orang sholat Jumat, karena namanya muslim pasti sholat Jumat kan. Tapi saudara bilang begini, jam 11 saudara udah teriak-teriak di kantor nih, weh Jumatan nih, Jumatan gitu. Ketika orang lain pergi, orang lain tuh punya kita, ceritain tentang sedekah kemana-mana. Ketika orang bersedekah, jadi punya kita. Ceritain tentang sholat duha, jadi punya kita. Hadiahin orang kain, ya, apalagi orang tuh demen sholat malam. Wah, ketika dia sholat malam, punya kita sholat. Kasih makanan yang berbuka puasa, beli korma 1 kilo, ya, cari orang yang berpuasa, bagi seorang satu. Ya, seorang satu nggak apa-apa kan. Yang penting kan itu bagi. Ya, lebih dari satu kan ketelak kita. Kasih satu, tapi kasih yang lainnya, kasih kolaknya, kasih apa itu. Itu cakep tuh. Saya dulu begitu. Saya dulu mengenali medan amal. Sampai-sampai ya kita bawain duit saban mau Jumatan ke masjid-masjid. Kan baca Fatihah itu pahalanya gede banget. Fatihah aja itu 113 huruf. Dikali 10, 1130. Kalau yang baca satu masjid, umpama kata kayak Taman Mini, kayak TPI ini begini, muatnya sampai 500 orang, dikali 500. Berarti berapa tuh? 1130 kali 500. Banyak deh ya. Sekian. Belum kalau yang di dalamnya ada penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran itu nggak dikali 10, dikalinya 700. Ada imam masjid, ada antum-antum yang di depan yang soleh-soleh nih, subhanallah. Kalinya tuh 700, berapa tuh? Nah, saya kasih tuh merebotnya. Imamnya 100.000. Saya punya duit dulu 1 juta. Saya belah jadi 10 masjid. Tapi dikasih tulisan, tolong bacain Fatihah nih yang ngasih duit.
utangnya lagi banyak. Tadi bacain sama dia tuh, ada sumbangan dari siapa nih, Yusuf Mansur, katanya utangnya banyak nih. Iya, tolong doain dah, ya Al-Fatihah. Nah itu amal soleh. Kita lanjutin deh ya, setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjut. Ini Ustadz udah host duluan. Jadi baik, kita akan lanjutkan tayangan ini setelah komersial break. Kali ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon 0218779000 atau di 02187798.000. Baik jamaah, mungkin kita lanjutkan kembali. Ustadz tadi belum selesai dia ngomong, ya silahkan Ustadz lanjutin. Ya intinya mah kita kejar kita punya dosa. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita kejar, cuman kalau kita kejar pakai kebaikan sendiri, nggak bisa. Kelewatan banyak kita kurangnya. Amal-amal apa saja yang bisa membuat kita bisa mengejar, insya Allah akan kita bikin satu segmen tersendiri ya, mudah-mudahan apa Selasa besok, apa Rabu besok kita bikin. Ini sebagai gambaran saja buat saudara-saudara, karena saya dapat pertanyaan banyak banget yang kira-kira begini pertanyaannya. Saya sudah melakukan apa yang Ustadz suruh, udah duha, udah tahajud, udah sedekah, udah segala macam, tapi belum terang. Ya bukan belum terang, memang jauh banget gelapnya gitu. Jadi kudu ada tenaga booster yang bikin dia tuh woot gitu, ngebut. Kalau enggak emang gitu ngikrik tuh jalannya gitu. Ngikrik tuh apa Ustadz? Dikit-dikit. Oh dikit-dikit. Ya mesti ada yang narik. Istilahnya kalau ngancurin rumah pakai doser kan beda sama pakai balok begitu kira-kira ya. Katanya ada yang oh iya, ini Ustadz, ini ada, dia udah sumpah-sumpah demi Allah minta dibacain ini. Ya. Kita dua sahabat kalau kita nggak bacain. Assalamualaikum demi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya berharap surat ini dibaca dan diberikan solusinya. Karena aneh sudah pusing banget nih Ustadz. Aneh dia keluarga punya anak atu. Saat ini aneh masih numpang sama mertua. Kesianan banget masih numpang. Dulu aneh sering melakukan maksiat sampai usaha-usaha aneh bangkrut dan malah kelibat hutang yang jumlahnya 50 jutaan. Walaupun saat ini saya dan istri saya masih kerja di swalayan. Sudah 2 bulan belakangan ini aneh tobat dan aneh rajin melaksanakan duha, tahajud dan sedekah. Bahkan aneh mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, masalah ana satu persatu dah mulai menemukan jalan keluar. Ane sadari, ane sama istri susah banget buat istiqomah dalam ibadah saat kami bekerja. Sekarang ane punya niat nih Ustaz. Niatnya pengen buat istiqomah ibadah, bagaimana kalau ane berhenti aja kerja. Jadi nggak kerja lagi, ibadah aja pokoknya. Nah ini gimana Ustaz menurut Ustaz? Gua kayak kenal nih yang nulis surat nih. Siapa namanya? Dari MM ya? Ya. Nih sekarang udah jadi ustadz nih anaknya nih. Alhamdulillah. Nih sebenarnya sih orangnya ada, cuman gue belum tahu yang mana nih. Iya, coba ada nggak orang sini? Kalau nggak ada namanya gue sebut nih. Nah sini. Sini. Ayo, Ustadz sini. Enggak memang begitu, takdirnya udah ente mesti terkenal sini. Oh udahlah, Umar juga kurang apanya dosanya. Umar bin Khattab anaknya sendiri direndam dia. Anaknya direbus. Ini Ustadz Mika Maulana, ya. Kita doain mudah-mudahan dia beneran jadi Ustadz istiqomah. Bahasa dia ini bahasa buat temennya. Ya bagaimana teman-teman dia juga masih kayak begini urusannya. Memang seperti yang saya bilang kemarin, kalau untuk ke Allah kita sampai harus hutang 50 juta, kita utang aja nggak apa-apa gitu loh. Artinya kita terimain begitu. Nah sekarang nanti antum cerita dikit dah ya. Ya bagaimana perjalanan antum jadi ustadz. Ini udah mulai nih, tapi ya kita mau dengerin azan kelihatannya ya. Ya belum, masih ada waktu 1 menit Ustaz. Masih ada 1 menit ya. Ya jadi kalau berhenti ibadah banget mah, berhenti apa namanya tadi?
kerja. Kalau berhenti kerja mah, kerja juga ibadah. Jadi kerja mah tetap baik, tetap aja gitu. Tapi memang agak beda ketika memang mewakafkan diri buat menjadi dai loh, Bo. Abid. Ya. Ya bismillah aja. Kayak saya kan, saya ngelamar sama Allah kan. Saya ngelamar pakai sholat malam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya capek nih jadi ustadz aja deh. Gitu. Tapi tolong bayarin utang saya gitu. Baik Ustadz, sebelum dilanjutkan kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh karena sudah masuk waktu dan kami semua di sini sudah dalam keadaan wudhu. Kita akan lakukan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan berikut ini. Iya. Jika nggak apa-apa ya gue panggil. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah dan merupakan sebuah kebahagiaan bagi insan-insan yang beriman. Ia mampu rukuk dan sujud di hadapan Allah hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bagian dari orang yang bahagia itu yang baru saja kita melakukan ibadah salat subuh dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang di rumah, kalau seandainya nanti ingin bergabung atau ingin konsultasi bertanya dengan Ustaz Yusuf Mansur, bisa di 021877977000 atau di 02187798.000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali kajian kita tadi. Iya, ini Mas Mika Maulana ya. Ini dimaksud sama maksiatnya apaan? Kayak udah nggak lagi duha, gitu kan. Sholat udah nggak tepat waktu. Ya mungkin karena kondisi kerjaannya bikin kayak gitu Pak Ustadz. Ya kita ya udah di jor-joran kerja gitu, istirahat ya waktu sejam makanya baru 2 bulan saya bilang udah saya pasrahin aja dah. Otomatis orang yang ngelakuin itu pasti dicap jelek oleh perusahaan. Artinya di saat pagi orang mulai kerja aneh sumpetin dah tuh 6 rakaat kan katanya. Rasul bilang rezeki kita akan dicukupin sampai 1 hari itu minimal. Kalau bisa malah 12. Juga udah pokoknya 2 bulan itu bener-bener dah aneh benerin tuh. Sholat coba tepat waktu. Nyuruhin teman-teman juga, teman-teman kerjaan. Supaya ngumpulin habis gajian untuk nyantunin yatim, ngumpul. Ya alhamdulillah selama 2 bulan itu hasilnya besok saya dimutasi. Ya ujiannya mungkin kayak gitu. Makanya ya saya butuh solusi ya Pak. Mungkin saya harus cari kerjaan yang lebih baik gitu mungkin. Yang lebih deketin saya ke Allah juga ya tanpa saya lupa tanggung jawab sebagai ayah maupun sebagai seorang suami gitu. Ya subhanallah ya Ustadz ya. Jadi dari kemarin emang beliau udah SMS-an sama saya. Jadi dia bilang alhamdulillah nih aneh gara-gara utang jadi ustadz. Sebenarnya everybody bisa jadi ustadz. Nggak jadi ustadz itu kan nggak perlu atur nama gitu kan. Nama ada fotonya lagi, nggak perlu. Mau jadi ustadz ada fotonya ya. Jadi ustadz itu kalau kita udah bisa ngajak orang ke masjid itu ustadz. Itu dai. Kalau udah bisa ngajak orang bersedekah, bangun malam, hormat sama orang tua, cinta sama istri, taat sama suami, sayang sama anak, tidak ngasih rezeki yang haram, itu udah jadi ustadz. Udah jadi dai. Situ tahu satu hadis, situ ajarin, itu ustadz. Ustadz apa sih? Guru. Dai apa sih? Yang ngajak. Nah, beliau kemarin SMS sama saya. Beliau cerita, terus katanya ada di tengah-tengah jamaah. Namanya gue inget makanya begitu disebut Mika Maulana, gue cari nih. Di handphone ada tulisannya Mika Maulana jadi ustadz gara-gara utang. Ini dia nih. Saya udah bilang, ini kan udah terlanjur dipublish nih. Dulu aneh sering melakukan maksiat. Jadi sebenarnya maksiatnya itu, alhamdulillah ya, kalau Bapak udah bisa kayak beliau nih, tidak sholat tepat waktu lalu berani menyebut saya udah bermaksiat, itu hebat sekali tuh. Pengakuan jujur Ustaz ya. Iya. Udah saya nggak sholat duha itu maksiat, waduh.